Halo, selamat datang di Jalan Sanjuan, kawasan yang memiliki masalah serius terkait dengan kondisi jalan. Mari kita telusuri lebih lanjut bersama kami, kelompok 1 Critical Thinking. Perkenalkan, nama saya Niputika Parwati dengan NIM 431222129. Saya Angelina Dakosta Raujo dengan NIM 431222077. Saya dengan Omo Lorenza Kamnani dengan NIM 4312083. Saya Cecilia Sini Desire Gatikota dengan NIM 431222099. Saya Nolingani Duskawemeo dengan NIM 431222133. Saya Francisca Cecilia Nadia Weamola dengan NIM 431222054. Saya dengan Antonia Maria Zakaria dengan NIM 431222012. Saya Yosef Mariluantala dengan NIM 4312209. Saya Gabriela Bedulin dengan NIM 431222120. Di Jalan Sanjuan, kondisi jalan berbatu putih dan belum diaspal sangat memprihatinkan. Karena bagi warga setempat, jalan ini merupakan akses utama untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Kendaraan-kendaraan besar seperti tangki atau truk-truk besar terpaksa melewati jalur ini karena ini merupakan salah satu akses jalan bagi mereka untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik kakak, kami dari program studi ilmu komunikasi semester 5 dari Unika. Kami di sini meminta waktu kakak untuk diwawancara sebentar terkait dengan kondisi jalan. Baik, pertanyaan pertama saya yaitu apa yang kakak rasakan saat pertama kali datang ke jalan ini, Jalan Sanjuan? Kalau ekspektasi sebelum datang ke sini sih, saya mikirnya tuh jalan di sini tuh bagus, aspal gitu. Tapi setelah sampai di Kupang dan ngekos di Sanjuan 4 di sini, dengan melihat kondisi jalan yang ya bisa dibilang memprihatinkan lah ya, yang memprihatinkan kayak gini ya rasanya kayak ya kecewa lah, berat gitu. Begitu. Baik. Terus yang pertanyaan yang berikutnya tuh bagaimana kondisi jalan ini mempengaruhi aktivitas kakak sehari-hari? Bawa motor. Pada awalnya semuanya terasa sangat berat ya. Pergi ke kampus tuh rasanya kalau jalan bagus mungkin capeknya nggak seberapa gitu. Tapi karena jalannya rusak kayak gini mungkin capeknya lebih gitu. Jadi saya rasa sangat lah ya, jarak dari kos ke kampus juga lumayan jauh, jadi terasa sangat capek gitu. Apalagi jalan-jalan yang rusak kayak gini, ya apalagi jalan kaki juga, sepatu mungkin kalau beli sepatu 6 bulan begitu sepatu mungkin sudah rusak. Kaki juga rasanya kram gitu. Iya. Begitu. Ya. Kemudian kakak ada dampak yang kakak rasakan selain tadi kakak bilang kalau mau ke kampus tuh cukup capek karena jalan yang begini, ada dampak lain Mungkin pernah kecelakaan. Kayak jalan begini kan otomatis pasti debu atau apa gitu mungkin kakak. Mungkin debu. Ya debu sangat sekali ya debu. Apalagi pas kemarau. Kalau hujan sama kemarau sama. Kalau kemarau dia lebih kepada debu siang-siang angin bertiup begitu nanti dapat sepatu kotor, pakaian kotor, udah baru sampai ke kampus semuanya udah enggak necis lagi gitu. Pas kalau hujan, musim penghujan juga sempat juga sudah satu di sini. Ya lumpur lumayan, sepatu juga kotor gitu. Jadi rasanya mau hujan mau kemarau juga sama saja. Yang berikut, apa harapan kakak untuk masa depan di Jalan Sanjuan? Harapan saya
semoga lah ya, semoga harapan besar. Semoga pemerintah setempat di Kota Kubang ini mungkin memberikan perhatian khusus kepada jalan ini supaya mereka mungkin bisa memperbaiki jalan supaya masyarakat di sekitar sini juga kita semua bisa melaksanakan aktivitas dengan baik tanpa kendala jalan atau apapun itu. Baik, sekian dari kami. Kakak dengan siapa nama? Dominikus Bambam. Baik kakak, terima kasih atas kesempatannya. Maaf mengganggu waktu kakak. Ya, sekian dari kakak. Halo teman-teman, jadi sekarang kami sedang berada di rumah Bapak Dusun 1 di Jalan Sanjuan. Saat ini kami bersama Bapak Edu. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai terkait dengan masalah yang ada di sekitaran Sanjuan, yaitu salah satunya masalah jalan. Jadi Bapak, tujuan kami datang ke sini untuk mewawancara Bapak terkait dengan masalah yang ada di sini, salah satunya itu masalah jalan. Jadi saya mulai langsung ke pertanyaannya Pak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kondisi jalan yang ada di Sanjuan? Yang secara kalau kita lihat itu kondisi jalannya belum diaspal atau masih tanah putih gitu. Baik, terima kasih adik-adik. Ini untuk desa kita ini masuk wilayah desa Pensi Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang. Memang dari sini saya sudah datang di sini dari tahun 99. 99 yang masih ada hutan. Lalu yang kedua untuk kondisi jalan ini tidak bisa menjawab dan aktivitas juga karena Kabupaten Kupang ini luas. Lalu kemudian dari tahun ke tahun dimulai dari Musrembang Lurus, Des, Kecamatan, itu pun kami minta untuk kalau bisa aspal. Karena kami juga sudah bosan hidup dengan tanah putih ini. Karena kejadian di sini sering kali kita di sini itu biasa pilek karena menghirup udara yang kotor. Tapi ya apa mau bilang, karena memang pemerintah daerah ini belum sampai untuk apa. Hanya kemudian 1-2 hari ini kebetulan 1-2 bulan ini kebetulan kita ada dana desa untuk infrastruktur itu, kemudian kita dapat 800 juta untuk infrastruktur jalan. Kebetulan dari desa juga tidak bisa kasih kita dusun satu saja. Kita baru-baru ini tahun ini kita dapat dari 2 dusun. Dusun 1 itu Sanjuan 1, Sanjuan 2, Sanjuan 1 250 meter. Sanjuan 2 juga 250 meter, 3 demikian, 4 juga sama. Karena itu memang kita tidak bisa berharap lebih jauh daripada pemerintah untuk kemudian membantu kita aspal. Makanya kita ini hanya berharap kemudian ada pihak ketiga, makanya ke pemerintah provinsi kalau bisa mereka juga ada perhatikan kita. Tapi kemudian waktu kita Buspam datang di sini kita tanya, tapi dari PUPR provinsi dia bilang itu dia punya aturan sudah berubah. Jadi ini semua sesungguhnya harus dari pemerintah kabupaten. Jadi Bapak, kemudian untuk penyebab jalannya sampai rusak itu tuh dia karena faktor alam atau karena kendaraan besar begitu yang biasa masuk ke sini? Ini penyebab jalan ini sampai rusak ini dia memang alamiah. Alam memang. Alam yang kemudian kami dari itu kami swadaya dari masyarakat swadaya, tapi kemudian ya yang bikin rusak juga otot-otot seperti tangki, otot besar itu. Nah, tapi mau bilang apa namanya, kita kasih cara untuk tidak bisa kita batasi, tidak bisa. Kemudian untuk dampaknya tadi kan Bapak bilang untuk warga tuh sering kayak batuk atau apa karena debu mungkin. Siap. Jadi selain itu tuh Bapak dampak bagi perekonomian misalnya. Bagi perekonomian. Memang perekonomian itu jalan. Karena ini kemudian ya kalau perekonomian jalan apabila ada jalan. Akses jalan. Jadi memang yang dari sini untuk perekonomian memang walaupun jalan tersendat-sendat, jalannya abu putih, tapi untuk perekonomian jalan ya, karena dulu kan tidak ada jalan. Jadi kemudian ada jalan walaupun abu putih juga ya, namanya orang jual sayur, jual ikan, jual apa-apa bisa lewat dan kita bisa dapat beli.
Apalagi? Jadi Bapak di sekitar sini kan lingkungan kampus begitu, jadi banyak anak-anak kos yang tinggal di sini. Pasti kalau misalnya tahu sendiri anak muda nih kalau bawa motor pasti ngebut begitu, dengan kondisi jalan yang begini mungkin ada terjadi kecelakaan begitu Bapak. Nah itu dia, itu yang dia punya masalahnya. Masalah sebetulnya kondisi jalan dia punya sistem seperti ini juga. Untuk adik-adik mahasiswa itu usahakan motor juga tidak boleh ngebut. Karena yang pertama yang jelas anak-anak di sini juga anak kecil banyak, dan kan potensinya ada tabrakan. Lalu yang kedua, kenapa kok sampai harus lari kencang-kencang sementara kondisi jalan seperti ini? Kemudian Bapak, jadi yang seperti yang kita lihat kan sekarang, kalau tidak salah 1 bulan terakhir ini baru ada kayak tanah putih lagi yang tanah itu dari pemerintah atau dari masyarakat, inisiatif dari masyarakat? Itu dari pemerintah desa, itu dana desa. Itu murni dana desa. Memang tahun lalu itu dari jalan desa, dari dana desa. Yang kemudian saya taruh di dasar 21, dia mulai dari dasar 21 sampai di atas ketinggian situ. Nah, lalu kemudian tahun ini saya sambung dari situ sampai di bawah. Nah, itu pun untuk Sanjun 2 itu dulu ada namanya bantuan daripada pihak ketiga, itu pemerintah provinsi, sehingga mereka bikin ini lapen ya, bukan lapen, aspal sedikit. Nah, bukan rapat, lapen atau apa, bukan lapen juga. Istilahnya apa ya? Istilah pembangunannya apa itu? Jadi sudah aspal, lalu kemudian karena kepentingan Putar pilih ini gereja Emmanuel, akhirnya dibiarkan. Nah, dari situ karena itu yang selama ini tertinggal ya, makanya kita mulai sambung dari ujung Pak Aris itu ke sana. Ini Sanjung 3 juga kita sambung sampai belakang itu apa, sekolah apa itu Asumta yang memang terisolir, lalu kemudian kita pakai alat berat untuk ini itu karena kita di sini ini tempat mahasiswa, jadi kita harus buka walaupun tanah kondisi seperti ini. Dana dari pemerintah memang ada, jadi itu tuh untuk hanya ke tanah putih begini atau mau kasih tulis atau aspal gitu? Untuk kita berharap untuk komunis tidak terjadi, bahkan aspal pun sekalipun tidak bisa, karena APBD 2 ini tidak bisa menjawab yang kabupaten begini luas sampai AFO. Ya sebetulnya ini salah dari pemerintah kabupaten yang kalau orang bikin macam kayak di Jawa atau Flores supaya mereka mekar. Ini kabupaten sebetulnya tiga kabupaten, bisa poros tengah, Amfoan 1 kabupaten, poros tengah 1 kabupaten, ini Amerasi 1. Tapi karena tidak mau bangun yang namanya pemekaran, akhirnya kita mensorot dana APBN dari pusat tidak bisa. Jadi itu salahnya di situ. Jadi kami hanya berharap, dan yang kedua, kita di Desa Pempit Timur ini pemilih hampir 7.000 orang. Tapi karena kita di sini lebih banyak menginginkan uang, sehingga tidak ada satu anggota dewan dari Desa Pempit Timur untuk sebagai jembatan untuk memperjuangkan jalan infrastruktur. Itu salahnya kita di sini. Kita lebih banyak menginginkan uang, akhirnya tidak ada satu. Justru yang dari anggota dewan datang serot kita punya suara, tapi yang dari Tarus, dari Kupang, dari ini yang datang rebut ini suara di sini. Ternyata kita tidak punya apa-apa untuk perjuangkan supaya ada aspal. Jadi kita berharap ya kalau memang adik-adik ya ada ruang untuk kemudian bisa ada hubungan dengan pihak ketiga bisa membantu kita. Ya, kita dari tahun ke tahun nanti begini terus. Nah, kami orang tua bahkan kami di sini dari 99 bahkan ada yang 85 sudah di sini, tapi tidak ada ini. Dan jadi sedih baru-baru itu Pak Jerry Manafi mau main, saya bilang ya ini Bapak dong lihat saja kondisi di Sanjuan ini, karena saya mau bilang, saya mau jujur menyatakan bahwa ini kita di Sanjuan ini mayoritas Katolik. Jangan sampai karena mayoritas Katolik lalu kemudian
pilih-pilih kasih. Kami jelas di sini hanya diri, karena selama ini kami tidak menikmati jalan yang bagus. Dan kebetulan di desa Pelvi Timur ini Katolik saya satu-satunya saya. Lain-lain Protestan. Tadi saya karena melepas karena begini. Kita itu tidak bisa pungkiri karena selama ini memang kita ini memang dianggap diri karena tidak ada satu aspal 1 meter pun tidak ada. Jadi itu kita mau jaring hubungan komunikasi dengan pemerintah pusat ya, kecuali itu domainnya Pak Bupati. Kalau kita tidak mau bagaimana, atau paling tidak ada dewan yang dari sini yang kemudian kita bisa hubungi dia untuk kalau bisa di backup di sini, tapi tidak akan terjadi. Sebelum kita selesai, marilah kita pikirkan beberapa hal penting. Hal penting yang kita maksud dalam video ini mengenai infrastruktur jalan. Jalan merupakan suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi jika jalan mengalami kerusakan seperti yang terjadi di Sanjuan ini, apakah aktivitas masyarakat terhambat? Apakah masyarakat bisa dijamin untuk tidak mendapat banyak risiko yang terjadi di jalanan? Mari kita kembali bertanya, apa sih hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk bisa tetap menjaga, merawat infrastruktur yang telah dibangun? Apakah ada cara lain yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah agar jalan yang telah dibangun bisa menjadi salah satu aspek yang bisa mendukung keberlangsungan hidup masyarakat ke depannya? Selain itu, bagaimana kita masyarakat bisa meminta uluran tangan, meminta bantuan kepada pemerintah untuk bisa menata kembali infrastruktur yang telah dibangun dan dirusak oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, kami dari kelompok 1 mengharapkan bahwa penonton yang telah menonton video ini bisa berpikir kritis, bisa membantu, bisa saling menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.